berbagai kelebihan yang sangat besar, bahkan terkadang berlipat ganda, dan tidak dapat kita bandingkan dengan apa yang sudah kita raih di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ja'a bin nubuwati ma'al ihsan. Wa ala alihi wa sahbihi. Man kana yaqra'ul Qur'an hina lailatin fi syahri Ramadan. Para pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di dalam bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang memiliki berbagai kelebihan. Bulan yang memiliki berbagai harta terpendam yang bahkan tidak kita ketahui sebelumnya. Di dalam bulan suci Ramadan, kita melihat ada banyak peluang, ada banyak kelebihan yang terkadang kita belum bisa mendapatkan apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang sangat mulia, yang kita sebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terkadang nilai 1000 bagi kita tidak ada gunanya. Akan tetapi ternyata di dalam Lailatul Qadar memiliki berbagai manfaat, memiliki berbagai fadilah yang apabila kita mengetahui makna yang tersimpan dan terkandung di dalam Lailatul Qadar, maka kita akan dapat meraih berbagai kelebihan yang sangat besar, bahkan terkadang berlipat ganda, dan tidak dapat kita bandingkan dengan apa yang sudah kita raih di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana agar kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah ke-97, surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan tentang hikmah yang terkandung di dalam malam Qadar atau malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ditempatkan sesudah surat Al-Alaq atau kita kenal dengan Iqra. Menurut ahli tafsir, Al-Qadar jatuh turun sebelum diturunkannya surat Iqra. Akan tetapi kejadian diturunkannya surat ini adalah setelah hijrah. Sedangkan urutan surat-surat dalam Al-Quran, penomoran surat dan letak surat, yang mana di awal, yang mana di akhir, adalah sesuai dengan perintah Allah. Dan ternyata hubungan antar surat yang diletakkan dalam Al-Quran 114 surat mempunyai keserasian yang mengagumkan. Kita melihat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengandung makna dan perintah agar Rasulullah dan juga kita, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, selalu membaca. Dan notabene-nya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai bacaan yang diperintahkan oleh Allah agar kita selalu membacanya, ini dijelaskan dalam surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq, diletakkanlah surat Al-Qadar yang menceritakan proses turunnya Al-Quran. Al-Qadar turun setelah turunnya surat Al-Alaq. Dan inilah keistimewaan daripada surat Al-Qadar ini. Karena keistimewaan malam nuzulul Quran
yang dipilihkan sebagai malam Lailatul Qadar. Lalu, apa saja kelebihan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali atau tetap terjadi di setiap Ramadan setiap tahunnya? Apakah hanya terjadi 15 abad yang lalu di saat Al-Quran diturunkan? Atau dia akan berlangsung sepanjang masa hingga kiamat tiba? Apakah ada ciri fisik dan materialnya sesuai pernyataan Al-Quran dan hadis? Kita akan coba bahas dalam segmen berikut. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzilin. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Amram min idina. Inna kunna mursilin. Dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 3-5, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ini merupakan dasar bagi pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi sekali seumur hidup. Sekali sepanjang masa. Malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saat Rasulullah menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar terjadi pada setiap bulan Ramadan. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Karena sebagian besar ulama menyatakan bahwa setiap bulan Ramadan memiliki malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih beliau. Agar kita mempersiapkan diri mengejar malam Lailatul Qadar ini. Kita lihat bagaimana kelebihan malam Lailatul Qadar. Pertama, Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sedangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini artinya Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Akan tetapi kemuliaan dan keagungan daripada malam Lailatul Qadar ini termaktub dan tercantum dalam pertanyaan Allah. Pada saat Allah bertanya, "Wama adraka ma Lailatul Qadar?" Pertanyaan "Wama adraka" adalah isyarat bahwa hal yang ditanyakan oleh Allah adalah sesuatu yang agung. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan ma adraka yang lain dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Karim ada 13 pertanyaan wama adraka. Dan 10 pertanyaan wama adraka berhubungan dengan hari kiamat dan kehebatannya. Seperti ma adraka yaumul fasl. Dan ini yang terulang-ulang selama 10 kali. Sedangkan 3 pertanyaan ma adraka lainnya terdapat pada beberapa surat. Yang pertama surat At-Tariq, surat ke-86 ayat 2, wama adraka mat-tariq. Apakah kamu ketahui dan apa yang kamu ketahui tentang sesuatu yang datang di malam hari? Ada juga dalam surat Al-Balad, surat ke-90 ayat 12, wama adraka mal aqabah. Apakah kamu mengetahui jalan yang mendaki lagi sukar ini? Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah ma adraka yang berada pada surat Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam kemuliaan? Begitu hebat, begitu agung sesuatu yang ditanyakan oleh Allah. Dan inilah makna istifham, makna pertanyaan daripada ma adraka. Dalam Al-Quran Allah juga pernah bertanya beberapa kali dengan kata-kata ma yudrika dalam 3 ayat. Akan tetapi makna ma yudrika dengan makna ma adraka agak berbeda. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Contoh yang pertama, apakah kamu mengetahui bahwa hari kiamat akan datang dengan sangat cepat? Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama yang menggunakan wa ma yudrika ini adalah bukti pertanyaan Allah yang sangat agung, yang sangat hebat. Akan tetapi perbedaan ma yudrika dengan ma adraka, di saat Allah menggunakan kata-kata ma yudrika, hal ini artinya tidak ada satu orang manusia pun termasuk Rasulullah yang akan tahu tentang jawabannya. Saat Allah bertanya,
tentang hari kiamat. Bisa jadi hari berbangkit itu sangat dekat waktunya. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 63. Dan juga wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 17. Ini juga tentang kiamat. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apakah kamu mengetahui? Kadang dia ingin membersihkan diri. Surat Abasa ayat 3. Dan ini menyatakan tentang yudrika, wa ma yudrika adalah pertanyaan yang digunakan Allah apabila tiada seorang pun termasuk Rasulullah yang akan mengetahui maknanya. Tapi bila Allah menggunakan pertanyaan wa ma adraka, maka Allah akan memberikan jawabannya tepat setelah pertanyaan itu berlangsung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu mengetahui tentang malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Setidaknya ada 3 makna Al-Qadar. Makna Qadar dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Qadar pernah dijelaskan tentang penetapan dan pengaturan. Contohnya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menetapkan bagi perjalanan hidup manusia dalam setahun. Dan ini terkandung dalam ketentuan Allah dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, saat Allah menetapkan perjalanan hidup kita dalam setahun, maka ini maknanya Allah sudah mengatur dan memprogramkan kehidupan kita di setiap malam Lailatul Qadar yang terjadi setiap tahun di bulan Ramadan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita setahun mendatang? Dan inilah yang Allah jelaskan dengan ketetapan dan peraturannya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin dalam surat Ad-Dukhan. Ini juga menjelaskan tentang kadar ketetapan Allah saat Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Berarti Allah menetapkan dan mengatur khitah dan strategi bagi Nabi kita, Nabi Muhammad, guna mengajak manusia, kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, kepada agama yang benar, perjalanan sejarah umat manusia, baik kita secara individu ataupun secara berkelompok. Yang kedua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Al-Qadar berarti kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia karena terpilih menjadi malam turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar juga menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat kita raih. Di sini qadar berarti mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Al-An'am surat ke-6 ayat 91. Dan tidaklah Allah memberikan kemuliaan dan tidaklah mereka memuliakan Allah dalam kemuliaan yang sebenarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ayat ini turun tentang orang musyrik yang tidak memuliakan Allah sebagaimana haknya Allah mulia. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, qadar bisa juga bermakna sempit. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar, langit terasa sempit. Karena banyaknya malaikat dan juga Jibril yang turun ke bumi. Qadar bermakna sempit. Pernah termaktub dalam Al-Quran dalam firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah akan meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Pemirsa Puja TV, dimanapun Anda berada. 3 makna yang terkandung dalam kata-kata Al-Qadar, penetapan, kemuliaan, dan juga sempit. Ini adalah 3 makna yang bisa kita tabalkan, makna yang bisa kita bubuhkan pada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam tempat kita mendapatkan penetapan. Dia juga tempat kita mendapatkan kemuliaan. Dan juga malam Lailatul Qadar akan sempit karena datangnya dan turunnya malaikat hingga di waktu pagi hari menjelang. Ketiga pendapat ini benar. Akan tetapi kita, menurut kita pelajari dan kita dengar dari hadis Rasulullah, bahwa pendapat yang pertama, wahyu ini telah sempurna sehingga tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang kedua, dari malam Lailatul Qadar ini terjadi setiap bulan Ramadan tiba.
Dan ini adalah termaktub dalam teks dalam Quran dan hadis. Rasulullah menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari malam Lailatul Qadar, terutama di 10 yang akhir dan di malam-malam ganjil. Quran mungkin sudah diturunkan 15 abad yang lalu. Tapi kemuliaan Lailatul Qadar bukan hanya karena turunnya Al-Quran. Akan tetapi karena diri Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam kemuliaan. Sehingga sangat wajar apabila adanya kesinambungan. Tanazzalu ayat keempat. Ini adalah fi'il mudhari yang artinya present tense. Dan artinya kesinambungan antara masa kini dan future, masa depan. Ini artinya malam Lailatul Qadar akan ada sejak generasi kita, anak kita, bahkan cucu kita nantinya yang selalu mencari malam Lailatul Qadar akan dipertemukan dan diperjumpakan Allah dengan malam yang mulia ini. Akan tetapi malam Lailatul Qadar ibaratnya seorang tamu yang sangat agung. Terkadang kalau kita tahu ada seorang yang hebat datang ke tempat kita, tapi kita tidak mau menunggunya, maka mungkin kita tidak berjumpa dengan orang tersebut. Lailatul Qadar hanya ada dan hadir bagi orang yang rindu kepadanya. Ada wanita cantik yang ingin kita jadikan kekasih kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk dia, maka tidak mungkin dia mau berjumpa dengan kita. Bagaimana orang yang rindu kepada Lailatul Qadar akan selalu melakukan ibadah-ibadah untuk menjemput dan mempersiapkan diri menunggu malam kemuliaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang menunggu dan mencari malam Lailatul Qadar akan melakukan puasa dengan sempurna 20 hari lamanya. Dan juga dia akan melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Orang-orang seperti inilah yang selalu beribadah kepada Allah dengan iman wahtisaban. Beriman kepada Allah dan juga mencari pahala dan keridhaan Allah. Maka Allah akan selalu memberikan kemuliaan Lailatul Qadar kepada orang-orang tersebut. Orang-orang yang siap dan mau mencari kemuliaan di malam Qadar. Apabila jiwa telah siap, kesadaran telah mulai bersemi, dan Lailatul Qadar datang menemui seseorang, maka kehadirannya pasti hingga saat Qadar dalam arti menentukan bagi perjalanan sejarah hidupnya di masa mendatang. Saat itulah bagi kita yang bersangkutan, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Allah akan merubah hidup Anda. Dari malam pertama Lailatul Qadar Anda jumpai, ini menjadi titik tolak guna meraih kemuliaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Sudah barang tentu tugas kita, bagaimana kita menjadi orang yang ditunggu, orang yang dirindu, orang yang dicari oleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar datang kepada kita untuk selalu hadir bersama kita selama minimal 10 malam terakhir bulan Ramadan. Minimal di malam-malam yang ganjil. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka sejak saat itulah malaikat akan membimbing kita sampai fajar kehidupan kita yang baru tiba. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Dalam diri manusia ada malaikat. Karena setiap kita merasakan pertentangan, setiap kita merasakan perbedaan dalam kehidupan kita, maka saat itulah muncul sosok setan yang membisikkan keburukan dan sosok malaikat yang membisikkan kebaikan. Semoga kita akan mendapatkan hikmah kemuliaan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV. Semua berdoa kepada kita. Bahkan seluruh alam akan menjadi sesuatu yang memberi fadilah dan juga faidah bagi kita. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kita baru saja membahas tentang hikmah keutamaan Lailatul Qadar. Bagaimana kita hadir dan menyaksikan serta mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar. Bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan melihat bagaimana suasana alam saat itu sangat mendukung.
bagaimana alam ikut bekerja sama. Bahkan ada tanda-tanda yang walaupun tidak pasti, akan tetapi ini terjadi dan terbukti. Kita lihat alam begitu tenang. Bahkan angin pun seakan tidak bertiup. Kenapa? Karena saat itu malaikat sedang turun dan mendoakan bagi orang-orang yang mau mengharapkan kehadiran Lailatul Qadar. Bila kita tidak mengisi malam Ramadan kita, bahkan di malam itu tidak kita isi dengan ibadah, maka malam kita akan menjadi kosong dan melompong seperti hal ini. Akan tetapi bagi kita yang mau mengisi malam Ramadan kita dengan beribadah, berzikir, dan memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka saat itulah Allah akan memberikan fadilah. Dan seakan-akan alam semesta semua berdoa kepada kita. Bahkan seluruh alam akan menjadi sesuatu yang memberi fadilah dan juga faidah bagi kita, orang-orang yang mau berusaha untuk mendapatkan malam qadar atau malam kemuliaan ini. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, ada banyak doa yang dapat kita panjatkan di malam qadar ini. Salah satunya adalah doa yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri tercinta Rasulullah, yang romantisme cinta beliau saat ini sedang viral di berbagai media sosial. Bagaimana Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka doa apakah yang dapat aku panjatkan?" Maka saat itu sesuai hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menurut Imam Tirmizi dan Al-Hakim, hadis ini merupakan hadis sahih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana Al-Afu, nama Allah ini diucapkan 5 kali di dalam Al-Quran. 1 kali bersama nama Allah Al-Qadir. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Surat An-Nisa ayat 149. Saat kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, malam ini adalah malam kemuliaan, maka Engkau Maha Pengampun. Allah menjelaskan dalam An-Nisa 149, kalau kamu menampakkan kebaikan ataupun menyembunyikannya, ataupun kamu menolak keburukan, maka Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Allah akan memaafkan kita, padahal Allah mampu membalas semua keburukan, mampu membalas semua kejelekan kita. Dan inilah yang Allah tekankan dengan nama Allah, Al-Afu. Yang kedua, Al-Afu ada juga disebutkan bersama kata-kata ghafura. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya adalah Maha Pemaaf dan Allah juga Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 43. Dan hal ini membuktikan bahwa maaf dan keampunan adalah sesuatu yang bersanding. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Surat An-Nisa ayat 99. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Jikalau kita mencermati tentang kata afu yang bersanding dengan kata ghafur, maka di saat ini mungkin timbul sebuah pemikiran, apakah maaf dan keampunan adalah sama? Akan tetapi antara maaf dan keampunan adalah hal yang berbeda. Kita sangat membutuhkan kemaafan Allah, bahkan lebih daripada kita membutuhkan makan dan minum. Bagaimana kata-kata afa? Ini mempunyai 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, makna afa adalah rela. Saat Al-Quran menjelaskan tentang afa, a'taituhu bidmali afwan, misalnya kita sebut kepada seseorang, aku akan memberikan kepadamu daripada hartaku dengan kerelaan. Yas'alunaka madza yunfiqun, kata Al-Quran, qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang dapat dinafkahkan. Katakan, apa yang lebih dari keperluan yang membuat dia rela. Surat Al-Baqarah ayat 219.
Dan inilah makna pertama daripada afa, yaitu kerelaan. Yang kedua, afa juga bermakna al-izalah atau menghilangkan. Allah akan memaafkan, artinya menghilangkan dan menghapus dosa kita sampai tidak ada sama sekali. Orang Arab mengatakan, afatir rihu al-athar. Angin akan menghapus jejakmu. Jadi seperti angin menghapus jejak di debu tanah pasir. Saat itulah afa ini menjadi keampunan yang menghapuskan segala jejak dosa kita. Kita pernah mendengar athar tentang cerita saat Rasulullah sedang berbaring bersama Abu Bakar di Gua Thur saat perjalanan hijrah. Dan saat inilah Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan dan keperluan daripada Rasulullah. Fa'ammara ghulamahu ayya'fu athar aqdami Asma'a hatta la ya'riful kuffaru tariqan Nabi. Maka Rasulullah memerintahkan budaknya agar dia menghapuskan jejak langkah daripada Asma dan jejak kudanya, sehingga kaum kafir tidak dapat mengetahui jalan yang Nabi tempuh untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Nama Al-Afu daripada nama Allah bermakna menghilangkan dan menghapuskan, lalu ridha, kemudian memberi kepada kita. Bagaimana afu yang Allah berikan kepada kita adalah kemaafan dan juga menghilangkan segala bekas dari dosa kita. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Saat Allah memberikan keampunan kepada kita, maka keampunan Allah adalah masih menampakkan dan menyisakan dosa kita. Akan tetapi Allah menutup dosa kita. Tapi bila Allah memaafkan dengan kata-kata afu, seperti doa yang kita panjatkan di malam qadar ini, maka Allah akan memberikan keampunan yang tanpa batas, keampunan yang tanpa bekas, dan juga kemaafan dari dosa kita sampai dosa kita hilang, bagaikan debu di tanah pasir. Dan inilah perbedaan antara al-afu dengan ghafar. Kalau ghafar sifat Allah adalah pengampun, sedangkan afu pemaaf. Al-afu lebih dalam daripada maghfirah. Maghfirah adalah ampunan, namun masih ada, tapi ditutupi. Sedangkan maaf adalah menghapus seluruh bekas dari dosa kita. Bila seseorang beribadah tanpa mendapatkan Lailatul Qadar, dia sholat setiap hari, dia berpuasa setiap hari, akan tetapi dia tidak mendirikan malam sehingga mencari malam Lailatul Qadar, kemungkinan dosa-dosanya diampunkan. Akan tetapi di hari kiamat kelak akan ditampakkan kembali dosanya kepada orang tersebut. Dan Allah akan menyuruhnya untuk mengakui dosa tersebut. Akan tetapi orang yang mengerjakan dosa besar lalu bertaubat dengan taubatan nasuha, di mana dia menyesali perbuatannya, meminta ampun atas perbuatan dosanya, dan juga berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Lalu kemudian dia mencari kemuliaan di Lailatul Qadar. Maka Allah akan memberikan afunya, memberikan kemaafannya, sehingga seluruh dosanya hilang tanpa bekas sama sekali. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Penjelasan tentang sifat Allah Ghaffar diceritakan bahwa datanglah seorang hamba pada hari kiamat. Lalu Allah memanggil hamba tersebut. Wahai hambaku, mendekatlah engkau. Maka saat itu Allah menurunkan hijab, menurunkan tabir, dan Allah menampakkan dosa yang telah hamba ini lakukan. Ingatkah kamu tentang dosa ini, kata Allah. Maka hamba itu berkata, aku ingat ya Allah, aku pernah melakukan dosa ini. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Maka saat itu Allah berkata, iya, di dunia dosamu aku tutupi. Dan di saat ini aku turunkan maghfirah kepadamu. Dan juga aku ampunkan dosa-dosamu. Lalu Allah berikan maghfirah. Di hadis yang kedua, ada seorang hamba yang datang di hari kiamat. Lalu Allah memanggilnya. Wahai fulan, aku ridha kepadamu dan memaafkanmu. Maka syurgalah tempat engkau masuk. Di saat ini, kita mendapatkan kemaafan dari Allah. Maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Dan inilah yang lebih bagus, yang lebih kita damba, yang lebih kita harapkan, yang lebih kita cinta daripada sekedar maghfirah. Allah berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, berangan-anganlah dan berkeinginanlah. Aku telah mengampunimu.
Tidaklah engkau berangan-angan kecuali aku akan berikan. Dan inilah yang kita minta kepada Allah, agar Allah berikan kemaafan kepada kita di malam Lailatul Qadar ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apabila kita membaca doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jikalau engkau telah memaafkan dosaku dan engkau maha pemaaf, maka malam ini ampunkan dan maafkanlah dosa-dosaku. Di saat Lailatul Qadar inilah kita berusaha berdoa dengan berbagai doa yang kita ketahui, berdoa dengan berbagai pinta yang kita inginkan, berdoa dengan berbagai amalan, berbagai zikir untuk menghidupkan malam Qadar ini. Kita ketahui saat kita mencari malam Qadar ini, kita bisa mencari di saat Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kapan malam Qadar ini terjadi? Rasulullah mengajarkan, carilah di 10 terakhir. Taharru lailatul qadri fi asyril awakhir min Ramadan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Carilah bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ini, 10 yang akhir untuk mencari malam Qadar. Dan di saat kita mencari malam Qadar ini, Lailatul Qadar, maka saat inilah dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ini, kita bisa meningkatkan ibadah kita dengan iktikaf, bertadarus, dan juga berzikir kepada Allah. Kita juga bisa mencari Lailatul Qadar ini pada malam-malam yang ganjil. Taharru Lailatul Qadri fil witri binal isyril awakhir min Ramadan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dari 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Pernah juga Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah keluar di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Lalu Rasulullah berkata, "Inni araitu Lailatul Qadri." Sesungguhnya aku melihat Lailatul Qadar pada tadi malam. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah berjumpa malam Lailatul Qadar di malam 21 Ramadan. Di tahun berikutnya, Ubay bin Ka'ab berkata, "Wallahi inni la a'lamuha." Demi Allah, aku nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Wa aktsaru ilmi hiya Lailatul Laili amarana Rasulullah. Yang aku ketahui dan aku pastikan bahwa ilmuku banyak di situ. Hiya Lailatul Lati, dia adalah malam yang Rasulullah perintahkan kami bi qiyamiha wa hiya Lailatul sab'in wa ishrin. Allah perintahkan kami untuk mendirikan malam itu, dan itulah malam ke-27 Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cerita dari Ubay bin Ka'ab ini menjadi pedoman bagi hidup kita untuk mencari keberkahan dan kemuliaan di malam 27 Ramadan. Ada juga hadis Rasulullah yang bercerita bahwa malam Qadar ini terjadi pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Barang siapa ingin mencari malam Qadar ini, malam kemuliaan ini, silahkan mencarinya pada 7 yang akhir dari bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap tahunnya bulan Ramadan, maka malam Qadar ini akan berpindah-pindah. Lailatul Qadar akan berganti. Bisa malam 21, 23, 25, 27, bahkan 29. Dan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Dan hikmah rahasia dari berpindahnya Lailatul Qadar di setiap tahunnya, agar semua manusia, semua umat Nabi Muhammad akan berusaha mencari, meningkatkan ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling banyak melakukan amal ibadah di malam-malam ganjil pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Insya Allah orang inilah yang akan mendapatkan kemuliaan daripada malam Qadar ini. Kalau kita tidak mencari malam Qadar ini, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dan juga keberkahan dari malam Qadar ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru syadda ma'azirahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah Rasulullah apabila masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah mengikat tali pinggangnya, mempersiapkan dirinya, dan menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Rasulullah saja yang merupakan orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Tapi beliau mencari dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah barang tentu, sudah sepantasnya lah
begitu banyak doa yang kita panjatkan di malam kemuliaan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan keagungan serta kesempurnaan yang ada pada malam qadar ini. Kalau kita berusaha mencari, insya Allah Allah akan memperjumpakan kita, Allah akan mendapatkan kita, dan Allah akan memberikan kita kemuliaan yang ada pada malam qadar. Dan di saat inilah kita mulai beriktikaf di masjid dalam keadaan suci dan merenung uzlah atau keadaan lockdown. Insya Allah Allah akan berikan kemuliaan bagi kita di malam qadar atau Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV. Kita lihat banyak pertengkaran, banyak perselisihan di antara masyarakat. Padahal sudah sepantasnya kita menjaga tali silaturahmi yang sudah Rasulullah ajarkan agar kita ikat kembali. Silaturahmi yang tadi terputus, kita ikat dan kita sambung menjadi suatu simpul yang berada dalam sebuah ikatan persaudaraan kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Sudah barang tentu bagi kita selalu bertanya, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Pada segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah memerintahkan kita mencari kemuliaan malam qadar ini dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang awalnya hadir ke tengah kita, telah datang dan juga kita tunggu-tunggu. Kita berpuasa dengan sangat bahagia dan juga sempurna dari tanggal 1, 2 hingga tanggal 20 Ramadan. Tiba di 10 yang akhir, orang yang rindu dan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dia akan beriktikaf dan mencari di 10 yang akhir bulan Ramadan. Bagi orang yang ingin lebih mendapatkan kemungkinan, possibility dari datangnya Lailatul Qadar ini, maka dia akan mencarinya di 10 yang akhir, terutama di malam yang ganjil. Kalau kita bercermin dari hadis Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah menjelaskan pada saat 7 yang terakhir, disinilah potensi lebih besar terjadi untuk datangnya malam qadar. Dan tugas kita, ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, agar kita mencari di setiap malam-malam bulan Ramadan. Baik itu dari awal sampai akhir, kita beribadah dengan giat. Karena siapa yang tahu, siapa yang menyangka bahwa kita akan berjumpa dengan malam yang begitu mulia. Dia bisa berada dari malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, bahkan malam 29. Dan inilah yang Allah janjikan bagi kita. Saat kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam itu langit bersih dan terang seakan-akan bulan purnama hadir. Akan tetapi karena ini adalah akhir bulan Ramadan, seharusnya saat itu bulan tidak lagi bersinar terang. Tapi karena kemuliaan Lailatul Qadar, maka bulan akan terlihat bersih. Dan juga bintang gemintang menghiasi langit. Sehingga langit akan nampak bercahaya. Di saat itu malam terasa tenang, nyaman, tidaklah ribut, dan juga tidak banyak binatang yang bersuara di waktu malam. Malam itu udaranya sedang, tidak dingin dan juga tidak panas. Dan pagi harinya, menurut hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, dan hadis ini dituliskan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, bahwa pada pagi hari setelah tadi malam Lailatul Qadar, maka matahari seakan-akan tanpa sinar. Karena tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat dan malaikat Jibril semua akan berada di bumi mendoakan kepada kita semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Dan mereka akan naik ke langit semuanya setelah fajar menyingsing. Sehingga ketika matahari terbit,
dia ditutupi oleh bayangan sayap malaikat yang begitu banyak, ribuan bahkan jutaan malaikat yang terbang. Maka saat itu pagi menjelang, akan tetapi sinar matahari tidaklah terang benderang. Inilah tanda, walaupun tidak dalam sebuah hadis yang sahih, akan tetapi kita bisa melihat bagaimana kemungkinan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat Rasulullah mendapatkan malam Lailatul Qadar pertamanya, saat itulah Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Malam Lailatul Qadar yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ketika Jibril turun menjumpai Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Lalu Rasulullah ketakutan dengan hadirnya sosok Jibril. Jibril lalu berkata kepada Rasulullah dengan firman Allah yang pertama diturunkan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Saat itu Rasulullah bertanya, ma ana biqari'in. Yang dipahami oleh para ulama dengan dua makna. Bisa jadi Rasulullah berkata bahwa beliau tidak dapat membaca karena beliau adalah Nabiyul Ummi. Akan tetapi ada juga ulama yang meriwayatkan bahwa ma ana biqari'in adalah suatu pedoman, suatu petunjuk bahwa Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang hendak aku baca? Dan inilah proses malam Qadar, Lailatul Qadar terjadi pertama kali di muka bumi. Saat Jibril turun membacakan wahyu Iqra, lalu mengulang wahyu tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan kita, semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, dari segumpal darah. Kita Allah ciptakan bukanlah siapa-siapa. Dan inilah esensi di malam Lailatul Qadar pertama kali. Saat itu kita dinyatakan bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah sama. Dalam surat Al-Hujurat pernah jelaskan, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kami jadikan engkau dari lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar engkau saling mengenal, saling bergaul, saling bersosialisasi. Dan inilah yang Allah nyatakan, yang Allah ajarkan kepada kita. Agar kita selalu menjaga silaturahmi antara kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Saat ini di malam Lailatul Qadar, sudah barang tentu, bukan hanya hubungan kepada Allah yang harus kita jaga, akan tetapi juga hubungan kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Ketika kita mengharapkan kehadiran Lailatul Qadar di tengah kehidupan kita, sudah sepantasnya lah kita berkaca. Sudahkah kita menghilangkan sifat ego kita? Sudahkah kita menghilangkan apa yang ada dan tertanam dari diri kita dari kesombongan? Padahal kita khalaqal insana min alaq. Allah hanya menciptakan kita dari segumpal daging yang tidak punya apa-apa. Apakah yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini? Padahal kesombongan yang kita miliki adalah sesuatu yang menjadi cikal bakal dan pencetus dari permusuhan yang terjadi di antara sahabat, teman, dan juga masyarakat di sekeliling kita. Gunakan kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara menjaga silaturahmi. Kalau kita menjaga hubungan antara sesama manusia dan menjaga dengan ikatan yang Allah ajarkan, ikatan yang Allah berikan, wa'tasimu bihablim minallah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Dan saat itu Allah akan menjaga hubungan kita dengan seluruh umat manusia. Kalau kita bisa menjaga keutuhan tali silaturahmi yang ada di antara para masyarakat yang berada di sekeliling kita, saat inilah tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan tali silaturahmi yang sudah kita bangun sebelumnya.
Kalau kita melihat ada orang yang berupaya selama bulan Ramadan menghasut, mengadu domba antara sesama orang Islam, berupaya memutuskan tali silaturahmi yang terjadi. Dan inilah yang sering kita lihat dalam masyarakat. Saat bulan Ramadan hadir di tengah kita, saat itulah kita lihat banyak pertengkaran, banyak perselisihan di antara masyarakat. Padahal sudah sepantasnya kita menjaga tali silaturahmi yang sudah Rasulullah ajarkan agar kita ikat kembali. Silaturahmi yang tadi terputus, kita ikat dan kita sambung menjadi suatu simpul yang berada dalam sebuah ikatan persaudaraan kita. Dan tali inilah yang akan tetap menyambung selama malam Lailatul Qadar itu berlangsung. Kalau kita menjaga ukhuwah, menjaga hubungan kita sesama muslim di masa kita beriktikaf di masjid, bersama-sama mencari Lailatul Qadar, maka perselisihan, pertentangan sudah barang tentu bukanlah sesuatu yang harus menjadi hal yang merubah hidup kita. Akan tetapi perselisihan yang terjadi di antara kita adalah sesuatu yang sudah sepantasnya kita buang dan membuat hubungan kita sesama manusia kembali terjalin sempurna. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kalau kita berkaca dan bercermin dari malam Qadar ini, di saat itu kita hadir dan juga kita yakin bahwa hablum minan nas yang kita jaga dan kita pelihara merupakan bagian daripada manfaat dan juga daripada doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, kalau kita mengingat doa yang tadi kita bacakan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, Engkau juga Maha Mulia. Engkau mengetahui kesalahanku dan dosaku kepadamu dan juga kepada sesama manusia. Maka saat ini ya Allah, aku akan memohon maaf kepada seluruh sahabatku, guruku, tetanggaku, saudaraku, abangku, adindaku, istriku, suamiku. Aku akan meminta maaf kepada seluruh manusia yang ada. Maka aku mohon ya Allah, agar Engkau bersedia juga memberikan maaf kepadaku di malam yang begitu mulia. Sudah sepantasnya lah kita meminta ampun terlebih dahulu kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Saat kita menjaga tali silaturahmi, maka saat itulah Allah akan membukakan juga pintu maafnya kepada kita di Lailatul Qadar ini. Jika kita termasuk orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang selalu bertengkar dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, maka mungkin kita bukanlah orang yang pantas mendapatkan ampunan dan juga kemaafan dari Allah di malam Qadar ini. Ampunkanlah, maafkanlah orang yang selama ini pernah berbuat salah kepada Anda. Akan tetapi juga jangan lupa mintalah maaf dan mintalah ampun kepada orang yang pernah kita zalimi, kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Orang yang sebelumnya mungkin pernah marah, pernah benci kepada kita. Gunakanlah kesempatan bulan Ramadan ini agar kita memperoleh hakikat daripada Lailatul Qadar. Mintalah maaf kepada sesama manusia, maka Allah juga akan memaafkanmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kita menggunakan waktu beriktikaf di masjid, maka saat inilah seakan-akan kita juga sedang beruzlah atau berlockdown, menjauhkan diri dari wabah corona, juga dari wabah maksiat, sehingga sudah pantas kita meniru saat Rasulullah menerima malam Lailatul Qadar pertamanya. Saat itulah kita juga menerima kemuliaan dan juga keberkahan dari malam 1000 bulan ini. Selamat berbuka puasa bagi Anda semua pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.